Apakah Anda tahu? Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat datang, termasuk klausa atau kalimat. Ikuti penjelasan saya kali ini. Mari belajar bahasa Indonesia bersama saya, Jenny Wenas. Kali ini materi kita mengenai klausa-klausa dalam berbahasa. Materi ini bisa juga dipelajari atau sedang dipelajari pada kelas bahasa 11 mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pernahkah Anda tahu Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat datang merupakan klausa atau kalimat? Untuk menemukan jawabannya, ikuti materi saya kali ini. Baik, sebelum lanjut, mari amati penggalan teks berikut ini. Ketika Erin duduk-duduk di pinggir jalan, Gita datang tiba-tiba. Kalimat di atas dibentuk dari unsur-unsur berikut. Unsur yang pertama, Erin duduk-duduk di pinggir jalan, dan unsur yang kedua, Gita datang tiba-tiba. Unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut dinamakan klausa. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan klausa, kita ikuti apa yang dimaksud dengan klausa. Klausa adalah kelompok kata yang dibentuk oleh satuan subjek dan predikat yang dapat dilengkapi oleh fungsi lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, klausa menurut KBBI juga adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Mari kita lihat pengertian kalimat menurut KBBI. Kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Selanjutnya, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, mari kita lihat ciri-ciri klausa. 1. Memiliki satu predikat. 2. Tidak memiliki intonasi akhir. 3. Jika ditambah intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. 4. Klausa merupakan bagian dari kalimat plural atau lebih dari satu. Nah, unsur-unsur klausa. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, yang kelima adalah keterangan. Nah, apa yang dimaksud dari masing-masing unsur atau arti dari masing-masing unsur klausa? Yang pertama, subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu klausa. Sedangkan predikat adalah suatu unsur yang berfungsi untuk menjelaskan subjek. Predikat umumnya terletak setelah subjek. Berikutnya adalah objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Berikutnya adalah pelengkap. Seperti halnya objek, pelengkap merupakan unsur klausa yang letaknya selalu berada di belakang predikat. Keterangan adalah unsur yang berfungsi menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu klausa. Baik, mari kita amati kembali unsur pembentuk kedua klausa dari kalimat yang sudah saya sebutkan tadi. Saya baca ya. Ketika Erin duduk-duduk di pinggir jalan, Gita datang tiba-tiba. Unsur yang pertama, Erin duduk-duduk di pinggir jalan. Unsur yang kedua adalah Gita datang tiba-tiba. Nah, mari kita mengisinya dengan menggunakan unsur-unsur klausa. Erin adalah subjek, duduk-duduk adalah predikat, di pinggir jalan adalah keterangan. Begitu juga dengan unsur klausa yang kedua. Gita adalah subjek, datang adalah predikat, tiba-tiba adalah keterangan. Nah, pada
unsur yang pertama dan unsur yang kedua sudah terdapat subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat tersebut dibentuk oleh dua klausa. Penentuan jumlah klausa dalam kalimat didasarkan pada jumlah predikat dalam kalimat tersebut. Nah, pada kalimat ketika Erin duduk-duduk di pinggir jalan, Gita datang tiba-tiba, berarti terdapat dua klausa. Mengapa? Karena pada kalimat itu terdapat dua predikat. Selanjutnya, amati contoh berikut ini. Yang pertama, Ibu Irene guru di SMA Negeri 1 Manado. Ibu Irene, subjek, guru adalah predikat, di SMAN 1 Manado adalah keterangan. Kalimat ini, unsur yang ini memiliki satu predikat, maka disebut memiliki satu klausa. Kita ikuti yang kedua. Pak Wenas berangkat ke kantor dan istrinya tinggal di rumah. Pak Wenas adalah subjek, berangkat adalah predikat, ke kantor adalah keterangan, istrinya adalah subjek, tinggal adalah predikat, di rumah adalah keterangan. Nah, pada bagian ini terdapat dua predikat. Oleh sebab itu, kalimat yang ini memiliki dua klausa. Selanjutnya, walaupun badannya agak demam dan giginya ngilu, Erin tetap berangkat ke sekolah. Badannya adalah subjek, agak demam adalah predikat, giginya adalah subjek, ngilu adalah predikat, Erin adalah subjek, tetap berangkat adalah predikat, ke sekolah adalah keterangan. Nah, pada kalimat ini terdapat tiga predikat. Oleh sebab itu, kalimat ini memiliki tiga klausa. Berbeda dengan kalimat, klausa tidak dibentuk oleh unsur intonasi akhir dalam bahasa lisan, maupun tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru, seperti halnya dalam ragam bahasa lisan. Unsur-unsur suprasegmental seperti itu tidak diperhitungkan di dalam klausa. Berikut contohnya. Kalimat hari ini akan hujan merupakan klausa hari ini akan hujan. Kalimat kedua, besok pagi kakak akan pergi ke Bandung dan ayah pergi ke Jakarta. Kita lihat klausa pada kalimat ini. Klausa yang pertama, kakak akan pergi ke Bandung, dan klausa yang kedua adalah ayah pergi ke Jakarta. Kita lihat kalimat yang ketiga. Ketika pertandingan itu berlangsung, mereka pergi keluar lapangan. Klausanya, pertandingan itu berlangsung, kemudian mereka pergi keluar lapangan. Berikutnya dapat disimpulkan bahwa klausa merupakan bagian dari kalimat. Ada kalimat yang terdiri atas satu klausa, dua klausa, tiga klausa, dan seterusnya. Jumlah klausa dalam suatu kalimat ditentukan oleh jumlah predikat dalam kalimat tersebut. Apabila kalimat tidak memiliki predikat, dikatakan sebagai kalimat tak berklausa atau non-klausatif. Amati contoh berikut. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat datang. Ketiga satuan bahasa itu merupakan kalimat, namun tidak memiliki predikat. Kalimat itu merupakan kalimat yang non-klausatif atau tidak memiliki klausa. Kalimat seperti itu umumnya dijumpai dalam sapaan sehari-hari. Baiklah, penjelasan saya mengenai klausa-klausa dalam berbahasa kiranya dapat dipahami dan dimengerti, dan ditunggu pada penjelasan saya selanjutnya. Mohon like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan komen yang positif. Bagikan juga postingan ini. Dan yang sudah mendengarkan penjelasan kali ini, saya ucapkan terima kasih dan tunggu penjelasan saya selanjutnya.